kerajaan Israel runtuh bukan hanya karena serangan bangsa Asyur, tetapi karena kesalahan dosa bangsa Israel sendiri terhadap Tuhan. Nah, sejak Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan, bangsa Israel seharusnya setia kepada Tuhan, tetapi kenyataan mereka menyembah Allah lain dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, bangsa Israel tidak taat pada perintah Tuhan, tapi mereka membuat patung-patung yang berhala, mendirikan tempat pemujaan bukit-bukit, serta melakukan praktik ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun Tuhan berkali-kali menegur mereka melalui para nabi agar untuk bertobat dan kembali kepadanya, tetapi mereka tetap keras kepala dan menolak untuk berubah. Selain menyembah berhala, bangsa Israel juga meniru kebiasaan bangsa lain yang jahat. Mereka melakukan hal-hal yang Tuhan larang, seperti praktik pendukaan dan penyembahan terhadap kekuatan lain selain Tuhan. Nah, perbuatan ini membuat Tuhan sangat murka karena mereka melupakan perjanjian yang telah Tuhan buat dengan nenek moyang mereka. Karena terus-menerus menolak peringatan Tuhan, akhirnya Tuhan membiarkan kerajaan Israel dan dihancurkan. Nah, bangsa Asyur menaklukkan negeri itu dan membawa orang Israel ke pembuangan, dan kerajaan Israel lenyap dari tanah sendiri sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui para nabi. Keruntuhan kerajaan Israel Selatan terjadi secara bertahap pada masa pemerintahan raja terakhir. Setelah Raja Yosia wafat, Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Raja Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia melakukan kejahatan di mata Tuhan dan meniru penyembah berhala bangsa yang lain, serta tidak mau mendengarkan peringatan nabi-nabi Tuhan termasuk Nabi Yeremia. Nah, pada masa itu, Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar menjadi kekuatan besar karena pemberontakan Yehuda. Babel menyerang Yerusalem. Nah, Raja Yoyakim akhirnya ditangkap dan dibuang ke Babel bersama para pemimpin prajurit dan orang-orang yang terampil. Banyak harta dari bait suci juga dirampas. Nebukadnezar kemudian mengangkat Sedekia sebagai raja, tetapi Sedekia kembali memberontak terhadap Babel. Nah, akibat pemberontakan itu, Babel mengepung Yerusalem selama beberapa waktu hingga kota itu jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Kota Yerusalem dihancurkan, bait suci Tuhan dibakar, dan tembok-tembok kota itu diruntuhkan, dan istana raja itu juga dimusnahkan. Nah, Raja Sedekia ditangkap, anak-anaknya dibunuh di hadapannya, lalu ia dibutakan dan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Bagian besar rakyat Yehuda dibuang ke Babel, sedangkan hanya sedikit orang miskin yang ditinggalkan di Yehuda untuk mengejarkan ladang. Peristiwa ini, kerajaan Israel Selatan resmi runtuh dan bangsa Yehuda hidup dalam pembuangan. Nah, menurut kedua tawarik, semua ini terjadi sebagai hukuman Tuhan karena bangsa itu terus-menerus tidak setia dan menolak firman-Nya sampai tanah itu beristirahat sesuai dengan ketetapan Tuhan. Peristiwa kembali bangsa Israel dari pembuangan dalam kitab Ezra dan Nehemia terjadi setelah bangsa Israel dibuang ke Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah, ketika Babel ditaklukkan oleh Persia, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengisingkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Hal ini menandai awal pemulihan bangsa Israel. Nah, dalam kitab Ezra diceritakan bahwa rombongan pertama yang kembali dipimpin oleh Zerubabel. Mereka mulai membangun kembali bait suci Allah yang telah dihancurkan. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari bangsa sekitar, dan pembangunan akhirnya diselesaikan. Setelah itu, Ezra datang ke Yerusalem untuk membina kehidupan rohani dan umat dengan mengajarkan hukum Taurat dan mengajak bangsa Israel hidup taat kepada firman Tuhan. Dalam kitab Nehemia berfokus pada pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nehemia, seorang pejabat Persia, merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan kota Yerusalem yang rusak. Dengan izin raja, ia memimpin rakyat membangun tembok meskipun mereka menghadapi ancaman dan ejekan. Nehemia juga menekankan pembaruan kehidupan sosial dan rohani umat bersama Ezra.